RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo teman RRI, balik lagi di RRI Tahuna Podcast dalam program Kita Indonesia. Kali ini tentunya dalam podcast kali ini aku gak sendirian. Nanti kita bakalan ngobrol yang seru, ngobrol yang asik-asik barengan Kak Dipo. Iya, halo. Gimana teman-teman. kabarnya Kak Dipo? Baik. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Kak Dipo ini salah satu CPNS di RRI Tahuna, seperti itu. Asalnya dari mana sih Kak Dipo? Ya, jadi Kamila, aku CPNS RRI Tahuna tahun 2024. Ya. Asal aku dari Jakarta sebelumnya kan. Oh, Terus berarti dari ibu kota ke iya, perbatasan nih. Iya, sekarang penempatannya di RRI Tahuna oh di Kepulauan gitu. Sangihe. Udah berapa lama ini Kak? Sekarang udah mau masuk 3 bulan sih Kak. Udah masuk 3 bulan ya. Masuk 3 bulan. Udah mulai membiasakan diri mungkin Kak. Iya, ada lah namanya beradaptasi kan harus ya. Kalau nggak Iya. beradaptasi nanti kan kita nggak bisa nyaman di daerah benar, kita benar. penempatan ini gitu loh. Iya. Kak. Terus kan Kak Dipo nih dari Jakarta ya, Iya. dari ibu kota yang selalu ramai, Iya, terus benar. tiba-tiba datang ke Tahuna yang cukup damai kotanya gitu ya. Iya. Gimana perasaannya pertama kali Kak? Sempet apa ya, ada culture shock sih pasti. Pasti. Kan kayak biasa di tempat yang ramai, pindah ke daerah kepulauan ini kan pasti Ya. kan kayak gimana ya, biasa kita ada hiburannya Ya. gitu loh, masuk ke daerah sini pasti kaget. Mm-mm. Awal-awal adaptasi tuh kayak bisa nggak nih ya? Iya benar. Nyaman nggak nih ya Benar. di sini? Kayak Apalagi gitu loh. kalau berangkat dari sana udah mikir yang Bener, ABC itu bener, udah Kak. di pikirannya tuh banyak banget ya. Iya, Tapi ternyata setelah sampai di sini enak-enak nyaman-nyaman aja ya Kak. Awal-awal sih pasti ada namanya Oke. perasaan-perasaan kayak kangen rumah, itu pasti banyak lah. Sampai sekarang itu. Iya benar. Tapi kan lama kelamaan kan kita mulai beradaptasi kan Kak, Ya. ya menyesuaikan lah Ya. dari misalkan kenyamanannya, makannya, Betul. sama tempat-tempat biasa buat hiburannya kan. Kita di sini biar apa ya, biar betah gitu Ya. loh. Oke, Rasanya. oke, Gitu, biar Kak, betah emang. ya. Mm-mm. Terus kalau soal ngomong-ngomong soal makanan, kalau di Iya. sini kan didominasi ikan. Iya. Kalau Kak Dipo tuh gimana? Kan aku denger-dengar Kak Dipo tuh nggak suka ikan. Oh iya. Gimana cara beradaptasinya itu? Gimana ya kayak? Soalnya kan biasa di Jakarta kan kita makanannya junk food ya. Pasti. Kayak makanan-makanan cepat saji gitu. Kalau kayak ikan gitu kan jarang lah Jarang, kita makan. oke. Jadi kayak mulai mencoba lagi tapi pelan-pelan Kak, karena nggak bisa dipaksakan. Tapi Apalagi udah ada yang masuk ini. sedikit-sedikit masuk. Kayak Apa ikan tuh? fufu, ikan asap. Oke, Nah, itu masuk. Karena aku tuh kayak kenapa nggak suka ikan karena bau amisnya itu. Oh. Nggak biasa minum cium amis. jadi Tiba-tiba- dipaksakan amis kan bau ikan. Kayak Benar-benar nggak bisa harus butuh penyesuaian masuk. lagi ya. Benar. Jadi balik lagi ke mie instan lagi gitu loh. Jangan dong. Iya, makanya. Nanti lama-lama nggak sehat tuh kalau Iya, mie instan terus. iya, Kak, benar. Terus kalau pertama kali datang ke sini Kak, menurut Kak Dipo gimana penerimaan masyarakat di sini? Apakah friendly ataukah gimana? Kalau aku ya, menurut aku kan tadi kan ya biasa namanya orang luar ibu kota kan ke daerah Sulawesi Utara itu kan pasti kan berpikir, ada teh keras nih. Iya, Apalagi benar. daerah Sulawesi Utara. Benar. Kan. Tapi pas kita udah nyampe di sini Kak, udah nyampe ke pulau ini, ternyata orangnya welcome semua. Iya, pasti. Keluarganya kayak menyambut orang-orang pendatang gitu loh. Iya. Kayak ada apa, mau ada apa, bantuan apa, ayo sini, gitu. tetap Kayak ngerangkul dirangkul gitu ya. benar. Kita nggak tahu apa-apa kayak dari Iya. bahasa kan kita kan terbatas banget bahasa. Betul, kan. betul. Kita diajarin bahasa betul. mereka biar tahu. Betul. Terus kita dikasih tahu kayak Iya. makanan mereka. Heeh. Terus kan mayoritas di sini kan juga non muslim. Non muslim. Oh, Kak Dipo muslim. Oke. Jadi kayak dikasih tahu, ini yang boleh, ini Ya. enggak, kayak gitu. Ada yang Welcome betul. banget sih untuk sampai sekarang tuh welcome banget warga-warga Oke, Kepulauan oke. Sangihe ini emang. Tapi kalau Kak Dipo sendiri gimana sih Kak ketika ketemu orang pertama kali gitu, sebenarnya kalau dari Kak Dipo sendiri sifatnya tuh sebenarnya seperti apa sih? Apa ya? Aku tuh orangnya sebenarnya tuh Apa tuh? ya bisa dikatakan ambivert juga sih. Oke, Cuman gimana lebih itu? banyak extrovert, tapi tetap namanya sekuat-kuatnya extrovert pasti ada sisi
introvertnya butuh Iya, me time gitu ya. Ketika energi sosial habis. Benar, gitu benar, loh. benar. Jadi kalau untuk bergaul di kepulauan ini ya menyesuaikan Kak. Cuma Oke. tetap balik lagi keterbatasan bahasa itu. Ya, Masih ya. belajar, masih digali lagi gimana caranya untuk berbaur dengan warga sekitar. Iya, Itu sih, betul. Kak, paling. Tapi sebelum ke sini udah sempet di spoiler belum Kak sama teman-teman mungkin yang di Jakarta kan pasti ada yang udah pernah ke Sulawesi Utara gitu kan. Ada Tahuna. kalau Sempet untuk ada spoiler. dengar-dengar dikasih wejangan-wejangan apa mungkin gitu? Ada. Kalau paling Gimana tuh? Kalau dari teman-teman kantor yang di Jakarta dulu sebelumnya, Ya. paling lebih ke apa ya? Adab, Oke. etika, sopan Pasti ya. santun karena kan Di mana bumi iya, di dipijak, mana bumi di dipijak, situ lagi lagi dijunjung dijunjung, gitu ya. gitu. Oke. Lebih ke situ sih ujangannya sih. Benar, Cuman benar. kalau untuk berbaurnya ya mereka bilang enak-enak kok Oke. warganya kata kayak begitu. Dan sudah terbukti memang enak Terbukti ya. ternyata Iya enak, benar-benar. gitu. Udah kemana aja Kak? Di selama 3 bulan ini Aku pasti kan selama nggak 3 mungkin di bulan kos terus kan. Ini ya ikut teman-teman kantor yang di sini aja sih, jalan-jalan ke pantai. Oke. Ya namanya kan kita biasa hidup di kota kan, nyari-nyari hiburan itu pasti butuh Betul. refreshing. Otak kita Betul. dari Senin sampai Jumat sudah bekerja. Sabtu Minggunya harus ada Iya. refresh kan biar otaknya paling jalan-jalan ke pantai, ke nyoba-nyoba kuliner gitu, bener. Kak. Lebih Apalagi ke di situ sini sih. emang alamnya Wih, lebih bagus di sini Kak. lebih mantep lagi Benar, ya, benar, bener-bener. benar. Kak Dipo ngobrol-ngobrol soal rasa empati gitu ya. Iya. Kalau menurut Kak Dipo rasa empati itu seperti apa sih Kak? Empati ya, kalau bicara empati itu kan lebih ke peduli akan sesama ya Kak Iya ya. benar. Kalau menurut aku sih rasa empati itu emang bagusnya harusnya diterapkan ke sesama Betul. dan di apa ya, kayak mungkin di lebih ke ini sih apa, praktekan antar Oke. sesama. Cuma kalau menurut aku rasa empati itu ada bagus ada enggaknya Kak. Ya gimana itu? Kalau bagusnya itu ya karena kita saling tolong menolong, Tolong-menolong, bantu peduli membantu, gitu ya. peduli akan sesama, kerjasama. Mm-mm. Cuma kalau misalkan gak bagusnya itu jangan terlalu over. Oke. Karena belum tentu yang kita lakukan itu berguna dan baik buat orang lain. Oke, Lebih ke berarti situ tetap sih. harus ada batasannya sendiri-sendiri ya Kak. Benar, lebih ke situ Kak. Kalau dari yang udah pernah Kak Dipo lakuin soal rasa empati, rasa peduli ini, Ya. pernah nggak pengalaman pribadi yang sampai Kak Dipo tuh bisa mikir kayak, wah kayaknya emang perlu banget nih punya rasa peduli dan rasa empati ke orang lain gitu. Pernah. Itu Efeknya ke Kak Dipo pernah gitu Kak. pernah nggak? Jadi waktu itu pernah, aku kan waktu pas saat kuliah ya. Ya, Itu kan di zaman-zamannya tugas akhir kan kayak susah banget. riuh banget namanya itu ya. Tugas kuliah Iya kan. benar. Ya kita nggak tahu apa-apa. Tapi di saat itu ada teman lah. Oke. Tiba-tiba dia empati, simpati sama aku kan, nanya kayak susahnya di mana, kekurangannya di mana, akhirnya dibantu. Itu Di ngerasa situ- kebantu banget Wah, ya. bantu banget Pasti kan. ya. Di situ aku berasa ternyata kayak begini ya, kayak bersosialisasi yang bagus tuh ada rasa empati akan sesama gitu. Itu sangat sangat berguna banget. Iya, akhirnya dunia bisa ngebantu Akhirnya Kak bisa Dipo ngebantu. juga Jadi kan aku pada juga akhirnya. bisa terapin ke orang lain Iya, gitu. benar, Karena aku benar. dulunya sudah pernah merasa dibantu orang lain. Jadi aku kalau ngelihat kayak adik tingkat itu jadi kayak merasa mau Adik tingkatnya ini ada tanda kutipnya nggak nih? Enggak. Semuanya sama, mau semua cowok sama sama. cewek. Mau cewek mau cowok semua sama. Kirain kan Enggak. ya yang mau dibantu Enggak, tuh enggak. cewek doang gitu Enggak, kan. Kak. Biasa Kita- kan laki-laki begitu. Enggak. Kita semua pukul rata. Oke, Yang penting bagus. sama-sama Ini makhluk sosial, benar-benar. saling berempati satu sama lain. Selama ada yang kesusahan dan kita bisa membantu, Benar. kenapa tidak seperti Benar, itu Kak, ya? benar. Nah kalau di sini Kak, di Hah? kehidupan sehari-hari ketika bekerja mungkin atau ketika bersosialisasi dengan teman-teman Ya. yang baru Iya, ya, iya. cara Kak Dipo menunjukkan rasa empati itu kayak gimana? Kalau aku sih kayak lebih saling apa ya? Kalau kita kan sebagai anak-anak sama-sama perantau ya, Ya benar. lebih empatinya itu lebih ke sharing gitu loh. Jadi kan kayak sama-sama saling curhat tentang gimana sih Keluh gitu, kesahnya keluh di kesahnya sini ya. gimana, susahnya di mana, lebih ke situ sih rasa empatinya kalau untuk sama-sama anak rantau lah. Benar. Benar. Apalagi kita sama-sama istilahnya sama-sama yang nggak tahu, Bener, yang nggak tahu tiba-tiba kita. dikumpulin jadi Iya, satu, jadi iya. sama-sama mungkin Karena kan jalan kita bareng juga gitu semua ya. kan dari budaya dan adat yang beda-beda gitu. Iya betul. Jadi gimana caranya ngerangkulnya ya saling berempati. saling kita. berempati ya. Jadi sesama CPNS atau enggak sesama
karyawan lah di sini, ya udah saling berbagi aja, share-nya kayak begitu. Oke. Lebih peduli akan satu Bener. sama lain. Bener. Dan lebih peka mungkin ya Kak. Bener, Karena kan lebih kita peka. nggak tahu kan orang itu Bener. menyimpan apa, apalagi Bener. sama-sama perantauan seperti Aku itu sih ya. berfilosofi lebih ke hukum tabur gimana tuh? tuai, Kak. Oke. Jadi apa yang kita tabur ya itu yang kita tuai. Oke, Benar. pasti akan ada balasannya Pasti nantinya ada kan ya. feedback ke depan. Kalau dari Kak Dipo sendiri pernah nggak sih peduli sama orang gitu? Sudah membantu peduli dan memang ada rasa peduli, tapi dibilangnya pencitraan doang kayak gitu, pernah nggak? Oh pernah itu. Wah gimana itu? Itu nyesek kan- banget itu kayaknya ya. Ya namanya manusia kita nggak ada yang tahu kan kayak kalau kita berbicara itu ya pasti ada suka ada enggaknya namanya manusia. Pasti. Jadi walaupun kita berbuat baik atau nggak berbuat tidak baik pasti ada pro kontranya Ya. dari orang yang dapat itu. Ya menyikapinya dengan cuek sih karena aku merasa kalau yang aku kasih itu baik gitu loh. Oke. Untuk urusan terima nggak terimanya ya nanti gitu. Nanti oke. Di belakang gitu. Karena ketika aku melakukan sesuatu yang baik Ya. gitu, otomatis kan nggak cuma dia aja yang merasakan, tapi orang lain pun juga ada yang merasakan Iya. gitu loh. Jadi untuk urusan pro kontranya itu ya karena masing-masing ada yang pro juga ada yang kontra juga, jadi kita Iya benar. ya anggap aja seperti apa ya, seperti Angin lalu gitu lah, ya. gitu. Heeh. Jadi yang penting kita tetap berbuat baik. Iya kepada betul. sesama aja, Yang penting gitu. niatnya Kak Dipo kan Bener, niatnya balik lagi baik ya. Kecuali kalau niatnya emang buruk itu baru Iya. namanya kritik itu kan penting. benar. Ya kan? Kalau manusia nggak dikritik nggak bakal akan benar gitu orang. Akan berubah Akan lebih berubah, baik gitu iya, ya. lebih baik Tapi kayak waktu itu perasaannya gimana sih Kak? Kayak ya mungkin pasti ada sebagai kayak, manusia kan kita kesel iya, banget. pasti ada. Gimana sih Perasaan- gitu. perasaan pasti ada kayak kita udah berbuat baik kok masih ada digituin loh, apalagi kita berbuat jahat gitu loh. Ya karena apa ya namanya, balik lagi sih lebih manusia kan punya pandangan dan penilaian masing-masing gitu. Jadi ya udah kita nggak bisa merubah itu, kita harus terima itu. Iya betul. Kalau untuk kesel pasti ada kesel. Cuma Kesel. kita ya telan sendiri aja pokoknya. Kalau filosofi orang Jawa legowo aja gitu ya. Oh, benar. Biarkan Lebih ke semuanya ikhlas. berlalu Benar. ikhlas, yang penting kita baik. Nanti Benar. gak apa-apa Kak Dipo, nanti suatu saat orang akan tahu bahwa Iya. Kak Dipo tuh beneran tulus, bukan Iya. hanya pencitraan. Benar, Mungkin benar. biasanya yang ngejudge orang pencitraan itu yang ada rasa Biasanya iri. kayak begitu. Iya, karena dia Dia kayak ketidakmampuan. merasa nggak bisa mencapai apa yang kita raih, Benar. dia dengan cara yang lain. Untuk Iya, gitu ya. Paling betul gitu sih, Kak. betul. Kalau ini caranya Kak Dipo untuk menumbuhkan rasa empati, rasa peduli kepada sesama, apalagi Kak Dipo nih masih muda gitu kan, Iya, masih iya. muda ya Kak ya? Masih muda Masih dong. muda dong. Masih muda. Itu gimana Kak rasa menumbuhkan bibit-bibit itu? Karena kan anak muda zaman sekarang lebih individualis ya Kak sebenarnya. Iya. Mereka lebih ke urusanmu, urusanku. Kita bahkan tidak tahu bahwa orang tersebut mungkin dalam kesusahan. Benar. Kalau kita nggak peka sendiri, dia nggak akan ada jalan keluarnya atau ada rasa keingintahuannya Iya, gitu Kak. Kalau dari Kak Dipo sendiri untuk menumbuhkan rasa empati dan peduli itu kayak gimana? Kalau aku sih karena kan aku orang ekstrovert ya kayak. Oke. Jadi lebih kayak membaur gitu, saling bersosialisasi. Oke. Aku jarang menggunakan gadget sih Kak. Maksudnya gadget Oh. itu ketika saat bekerja ya udah kita menggunakan, atau enggak ketika kita saat melaksanakan tugas paling gitu. Tapi ketika kita lagi berbaur, kita harus peka akan Oke. lingkungan gitu. Jadi di situ lama-lama kita kayak tumbuh gitu, rasa sosialisasinya, interaksinya gitu. Jadi kita bisa tahu akan satu sama lain. Kalau kita nggak ada yang namanya berkomunikasi antar sesama, kita nggak Iya. bakal tahu, nggak bakal peka gitu. Iya betul. Jadi nggak akan Ya. bertumbuh rasa Oke. empatinya gitu. Jadi lebih ke apa ya, bersosialisasi dengan banyak orang sih. Berarti temennya udah banyak di sini Kak Dipo. Ya lumayan Kak. Karena tadi sempat dengar berarti sering ngumpul-ngumpul gitu. Iya, jadi kan kayak kita bikin apa ya, perkumpulan lah antar Apa itu? perantau gitu di sini. Ya lama-lama masuk satu, ya udah. Lama-lama jadi banyak temennya Lama-lama ya. jadi banyak temennya kan. Ya udah kita kayak kalau setiap hari libur kita nongkrong bareng-bareng gitu, saling gitu. curhat, saling Oke. berbagi rasa di situ Oke. loh. Jadi kayak apa ya, rasa kekeluargaannya lebih berasa gitu. Karena kan keluarga Oke. kita kan jauh semua. Ya Ya benar. kan? Jadi ya karena keluarga terdekat ya orang sekitar kita. Pasti Gitu. yang pertama kali dimintain tolong adalah Bener. orang-orang yang di Orang-orang tahunnya juga kan ya Kak ya. Orang-orang sekitar kita gitu Kak. Oke. Lebih ke situ sih Kak. Untuk menumbuhkan rasa empati itu. gitu Iya. balik lagi. Kak Dipo mungkin ada pesan buat teman RRI Tahuna Podcast yang sedang Oke. menonton tentang bagaimana untuk tetap menjadi
berjiwa sosial. Apalagi seperti Kak Dipo sudah menyesuaikan tempat juga, kemudian pekerjaan baru juga, tapi tetap peduli dengan teman-teman atau terhadap sesama. Oke. Paling pesannya gini sih Kak, simpel aja. Lebih ke rasa saling menghargai sesama orang, lebih berkomunikasi, lebih intens, lebih akrab. Jangan acuh nggak acuh terhadap orang gitu Kak. Karena segala sesuatu itu semuanya bertumbuh dari komunikasi Kak. Kalau kita nggak ada komunikasi dari satu sama lain, kita nggak bakal bisa tahu gitu. Yang apa arti rasa kekeluargaan, sahabat, teman gitu Kak. Okay. Dan kalau bisa bergaulah, jangan memilih-milih teman, tapi dengan siapapun kita bergaul. Cuman nanti kita ambil lagi dari sisi positif dan negatifnya kita bergaul. Kalau bisa kita bergaul dengan sisi positif gitu dibandingkan dengan sisi negatif gitu sih Kak. Lebih ke situ kita untuk pesannya ke teman-teman. Benar ya pemirsa RRI Tahuna Podcast, apa yang disampaikan Kak Dipo untuk menjadi manusia yang peduli harus dimulai dari diri sendiri dan harus bersikap positif juga biar energi kita menyebarnya tuh tentunya energi yang positif ya, bukan energi yang negatif. Nah, iya Kak Dipo. Terus kalau di sini udah punya teman-teman deket dong? Oh ada teman-teman. Biasa sama-sama perantau juga dari sama-sama luar. dari RRI juga atau? Dari RRI juga. Berarti dari instansi lain mungkin? Instansi lain juga ada beberapa, cuman karena kan lebih intensnya ya, maksudnya lebih seringnya kita ketemu dengan teman-teman sekantor, jadi lebih cepat akrabnya sama teman-teman yang sekantor. Kalau dari yang lain juga ada yang dekat sama kita, cuman jarang lah beberapa aja. Cuman tapi udah nggak cuma di RRI aja. Nggak cuma di RRI aja, kita udah menyebar semua. Ada yang dari teman dari Kejari, dari KS Bangpol, dari BKKBN. Berarti ada. Kak Dipo ekstrovertnya maksimal itu 90% atau berapa kemarin waktu lebih tes apa ya, MBTI? karena kan kita biasa dari kota itu demen yang rame, jadi demen ngumpulin aja gitu Kak. Iya gitu. Jadi, cuman ngumpulin juga dalam hal yang positif. Bukan yang negatif-negatif ya. Cuman info-info main mungkin ya, info berkeluh kesah gitu info main, kita mau jalan-jalan kemana nih, kan hal-hal yang positif gitu. Iya, sempet ada ini nggak Kak obrolan yang mungkin sama teman-teman ngerasain, tadi kan kita ngebahas senengnya terus ya. Iya. Kalau susahnya, ada. Ketika susahnya di sini mungkin teman-teman pernah ada obrolan itu nggak? Dan gimana Kak Dipo menyikapinya? Contohnya seperti apa? Itu contohnya salah satu rasa berempati itu. Dengar keluh kesah dari teman ya kan. Ada kayak perasaan dukanya, gimana dia ditempatkan di sini, gimana susahnya. Itu jadi kayak kita berempati juga, saling menguatkan jadinya kita Kak. Gak usah, udah lu gak sendirian, kamu gak sendirian lah gitu. Pakai peluk gak itu? Enggak dong. Jadi kayak ya udah saling menguatkan aja. Itu kan jadi salah satu rasa empati kita kan. Benar. Terhadap sesama kan. Karena yang merasakan juga sama-sama teman di sini ya. Benar. Karena ya sama-sama aku juga nggak mungkin aku juga senangnya banyak kan. Pasti juga ada dukanya juga iya, kan. Betul. Ya senang itu ketika di luar aja sih, di dalam nggak ada yang tahu sih. Oke. Luarnya mungkin nggak kelihatan ya, terlihat happy aja. Mungkin dari luarnya Kak Dipo nih terlihat empati, peduli banyak. Bener. Tapi pernah ada yang berempati juga nggak ke Kak Dipo? Ada. Banyak juga. Teman-teman sini juga paling saling empati juga kalau di saat ya namanya aku kan juga kadang ada rasa kangennya. Iya, itu pasti. juga mereka saling menguatkan juga. Pasti. Kayak, udah nggak usah takut gitu, ada mereka gitu. Jadi udah sama-sama kita di sini. Padahal sama-sama baru kenal gitu ya. Iya bener. Ya karena itu, karena kita sering berbau, sering komunikasi, jadi tumbuh rasa-rasa empati, rasa saling saling tolong menolong, bantu membantu, kerjasama. Itu bakal terbentuk sendiri. Seru banget, kayaknya seru banget. Iya. Boleh mungkin kapan-kapan aku ikut join. Boleh join aja ke kita Kak. Kakak juga dari luar kan? Iya, kebetulan aku juga dari luar dan makanya. sebenarnya Kak Dipo ini adalah orang yang udah apa? Cukup aku kenal selama 2 bulan terakhir. Jadi setiap obrolannya dia, setiap obrolannya Kak Dipo yang dikeluarkan Kak Dipo itu benar-benar memang diterapkan teman-teman pendatang ya di sini gitu. Benar. Saling membantu, saling merangkul dan saling peduli satu sama lain teman-teman. Karena kita manusia, jadi kita pasti peduli dan butuh manusia yang lainnya. Seperti itu.
Oke Kak Dipo, seru banget tadi obrolan-obrolannya Iya, apa iya. yang disampaikan. Tapi mungkin kita akan menyinggung sedikit mengenai budaya kerja ya Kak Iya Dipo. benar. Gimana caranya kita menanamkan empati di tempat kerja seperti itu tuh kayak gimana sih Kak Dipo? Karena kan mungkin kita anak baru juga gitu. Benar. Caranya tuh seperti apa? Benar. Lebih apa ya kalau dari aku ya kayak kalau untuk menanamkan empati di tempat kerja tuh lebih banyak sharing ke senior juga. Kayak kita tuh harus baca situasi dulu di tempat kerja ini. Karena kan namanya budaya kerja itu kan beda-beda kan Kak. Iya. Gak bisa aku samakan yang di Jakarta dengan yang di sini kan. Jadi oke. aku lebih adaptasinya lebih kayak pemetaan dulu. Oh Oke. budayanya seperti ini kerjanya. Terus pola kerjanya seperti ini di sini. Baru di situ kita bakal tahu empati apa, rasa apa yang akan timbul gitu. Kayak ngelihat teman sekerja ada yang kesusahan atau nggak apa di kerjanya. Kita saling bantu-membantu Oke. gitu. Menyelesaikan suatu masalah bersama-sama, lebih ke situ Kak. Jadi Baik. segala sesuatu benar. itu harus diadaptasikan dulu Iya, betul. sebelum kita tahu apa nih yang harus kita mulai nih. Oke. Lebih ke Berarti situ Kak. sempat ngerasain juga ya memang ada perbedaan Sempet. budaya kerja sebenarnya Sempet ya. banget. Sempat struggle gitu nggak Kak? Pasti namanya struggle itu pasti kan kita juga nggak, namanya kita juga dari luar kan. Betul. Kayak sama kakak kita sama-sama beda nih. Iya. Jakarta Jogja dari luar dikumpulkan di satu Jadi tempat. satu tempat. Kita pasti kan struggle juga Adaptasi kan. lagi ya, Adaptasi betul. lagi kayak dari cara kerja kakak ke cara kerja aku kan pasti beda. Benar. Itu gimana caranya kita bisa mengcombine itu semua untuk berjalan selaras buat pekerjaan ya lebih ke situ Kak. Oke. Saling menimbulkan rasa empati, tolong menolong, kerjasama, gotong Ya. royong dalam kehidupan bekerja itu Oke. lebih ke situ. Baik, Ya, baik. tapi balik lagi ke intinya ya. Namanya rasa itu kan pasti ada pro kontra lagi kan. Iya. Jadi gimana caranya kita bisa membedakan pro kontranya itu ya kalau ada masalah apapun, ada suatu yang bertentangan lah di antara Oke. kita, hal itu semua dibalikan dengan cara diomongi baik-baik dengan kepala Oke, dingin. Jadi jangan sampai- waktu emosi Bener, meledak-ledak gitu ya. Sampai nemu satu titik Iya. solusinya di mana, kan itu salah satu dari empati Bener. kan. Nah itulah yang diterapkan di tempat kerja yang bagus. Berarti sih, memang gitu. rasa peduli emang dasar dari Bener, semua hal baik gitu bener. ya. Lebih peka. Peka, betul. Bener, terhadap Pekalah rasa terhadap peduli. lingkungannya gitu ya Iya, Kak, atau terhadap teman-temannya yang paling bener, dekat kayak gitu. Bener Kak. Seru banget Kak Dipo, Ya, terima siap. kasih Sama-sama, untuk Kamila. obrolan hari ini Iya. pemirsa RRI Tahuna Podcast. Terima kasih juga untuk Kak Dipo Iya. sudah menjadi jiwa yang bisa kita contoh sisi baiknya gitu. Sama-sama mungkin ya. saling belajar Kak. Betul, Aku juga sama-sama belajar saling juga belajar. di sini, benar. Betul, mungkin sayang banget udah selesai obrolan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan mungkin kapan-kapan next Ya, time. boleh, Kita Kak, bisa boleh. ngobrol lebih banyak Boleh, lagi mungkin boleh, tentang Kak. hal lain, tentang di Tahuna atau dan sebagainya. Terima kasih pemirsa RRI Tahuna Podcast yang sudah menonton. Saya Milania Deva Ramadhani pamit. Bye-bye. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.